Pernah kebayang nggak ada seorang pemuda yang punya segalanya? Ganteng, kaya raya, populer, tapi justru memilih untuk melepaskan itu semua? Nah, ini dia kisahnya tentang kekayaan yang sesungguhnya. Yap, kita lagi ngomongin Mus'ab bin Umair. Sebelum masuk Islam, dia ini bisa dibilang it boy-nya kota Mekah. Sosok yang dikagumi semua orang, lambang kemewahan, dan pastinya pemuda paling keren di antara teman-temannya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa sih yang bisa bikin seseorang yang hidupnya udah sempurna banget dengan rela menukar itu semua dengan kehidupan yang penuh kesulitan? Yuk kita cari tahu. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa besar pengorbanannya, kita perlu mundur sedikit. Kita intip dulu seperti apa sih kehidupan si anak emas Mekah ini. Kutipan ini benar-benar ngasih gambaran yang jelas banget ya. Parfumnya itu bukan sekedar wewangian, tapi semacam penanda status. Aromanya yang mahal dan khas itu udah jadi ciri khasnya. Kalau dia lewat, semua orang pasti langsung tahu. Jadi dia ini bukan cuma kaya, tapi dia itu definisi gaya hidup mewah pada zamannya. Wajahnya tampan, penuh karisma. Pakaiannya selalu yang terbaik, impor langsung dari Yaman. Parfumnya eksklusif dari Syam. Plus, dia putra dari keluarga kaya dan berkuasa. Ibunya, Khunas binti Malik, sayang banget sama dia dan selalu memastikan putranya dapat yang terbaik dari yang terbaik. Tapi, di tengah semua kemewahan dan kenyamanan ini, Mus'ab mendengar sesuatu. Sebuah pesan baru, sebuah ajaran yang tanpa ia sadari akan membalikan dunianya 180 derajat. Karena rasa penasarannya yang besar, Mus'ab diam-diam datang ke tempat ini, ke Darul Arkam. Ini poin penting, nggak ada yang ngajak dia. Dia datang atas kemauannya sendiri, pengen dengar kebenaran langsung dari sumbernya. Dan yang luar biasa dampaknya itu instan. Begitu Mus'ab mendengar ajaran yang disampaikan Nabi dengan kecerdasannya, dia langsung paham, nggak pakai lama, nggak pakai ragu. Seolah-olah jiwanya yang selama ini dikelilingi kemewahan, akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini kosong. Di pertemuan pertama itu juga dia langsung beriman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling berat. Disinilah keyakinan baru Mus'ab benar-benar diuji. Dan dia harus membuktikan, apa sih arti kekayaan yang sesungguhnya bagi dia? Ibunya yang tadinya paling sayang sama dia justru jadi penentangnya yang paling keras. Begitu tahu anaknya masuk Islam, semua fasilitas dicabut. Baju bagus, uang, kemawahan, hilang semua. Dia bahkan dikurung di rumah, dipaksa supaya mau kembali ke kehidupan lamanya. Tapi Mus'ab, dia menolak. Transformasinya benar-benar drastis. Coba dah lihat perbedaannya. Dari puncak kemewahan, dia terjun bebas ke kehidupan yang sangat sederhana. Dari pangeran yang dipuja, menjadi orang biasa yang dikucilkan demi imannya. Perubahan ini begitu ekstrem, sampai-sampai diceritakan kalau Nabi Muhammad sendiri meneteskan air mata saat melihatnya. Beliau teringat betapa mewahnya hidup Mus'ab dulu. Ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan yang sudah dia lakukan. Tapi, justru dengan kehilangan semua harta dunianya, Mus'ab menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah tujuan hidup yang baru dan besar. Karena kebijaksanaan dan karakternya yang istimewa, Nabi memilih Mus'ab untuk misi super penting, menjadi duta pertama Islam ke Madinah. Dan lihat deh strateginya, cerdas banget. Bukan dengan paksaan, tapi dengan dialog. Dia dekati para pemimpin, dia ajak duduk, dia ajak ngobrol baik-baik. Jadi, poin kuncinya di sini, dengan pendekatan damainya itu, dia berhasil meyakinkan dua orang pemimpin suku yang paling berpengaruh, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Cuma dua orang. Dan hasilnya, efek domino yang luar biasa. Cuma dengan meyakinkan dua pemimpin kunci ini, seluruh kota Madinah akhirnya menerima Islam. Dan hebatnya, semua terjadi dengan damai tanpa pertumpahan darah. Ini adalah sebuah keberhasilan diplomasi yang jenius. Sekarang, kita beralih ke babak terakhir dalam hidupnya yang singkat namun begitu bermakna, yang terjadi di medan pertempuran. Dalam situasi kacau di pertempuran Uhud, saat barisan kaum muslimin mulai goyah karena ada celah pertahanan, Mus'ab yang bertugas membawa bendera sama sekali tidak mundur. Dia jadi tiang keteguhan di tengah situasi yang kritis. Di saat-saat terakhirnya, dia menjadi target utama karena musuh mengira dia adalah Nabi Muhammad. Meskipun tangan kanannya tertebas, dia pindahkan bendera itu ke tangan kirinya. Tangan kirinya tertebas juga, dia dekap bendera itu dengan sisa lengannya. Gak rela bendera itu jatuh, dia memegangnya sampai akhir hayatnya. Akhir yang sangat heroik. Jadi,
Kisah Mus'ab bin Umair, si pangeran yang memilih kemiskinan, seolah menampar kita dengan satu pertanyaan besar. Bagi dia, kekayaan sejati bukanlah baju mahal atau status sosial, tapi keyakinan dan tujuan hidup. Kisahnya menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa sih kekayaan yang sesungguhnya sedang kita kejar?